Saudaraku, sahabat jiwaku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merenung dalam kesendirian, merasakan beban hidup yang begitu berat, seolah pintu rezeki Anda tertutup rapat, dan setiap usaha yang Anda lakukan terasa sia-sia? Pernahkah terbesit dalam benak Anda sebuah pertanyaan yang menghantui? Mengapa saya sudah bekerja keras, beribadah, berdoa, namun tetap saja merasa rezekimu seret? Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang terlupa, sebuah kunci rahasia yang tersembunyi di balik kesibukan dan kekhawatiran dunia ini. Saya tahu persis bagaimana rasanya. Saya memahami kegelisahan yang menggerogoti hati Anda, perasaan cemas akan hari esok, beban hutang yang melilit, atau ketidakpastian masa depan anak-anak. Itu adalah rasa yang seringkali membuat kita merasa sendirian, bertanya-tanya adakah jalan keluar dari labirin kesulitan ini. Namun, izinkan saya mengatakan, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Jauh di lubuk hati, saya percaya, ada sebuah kalimat, sebuah ucapan, yang begitu sederhana namun memiliki kekuatan dahsyat untuk membuka segala pintu rezeki, melapangkan setiap kesempitan, dan mengubah takdir Anda. Mungkin kalimat ini, kalimat pembuka rezeki ini, telah lama terlupa, terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Dan inilah mengapa Anda mungkin merasa rezekimu seret. Hari ini, saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan spiritual, sebuah pengungkapan rahasia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kebenaran yang terukir dalam ajaran-ajaran suci. Saya akan menunjukkan kepada Anda, bukan hanya kalimat itu sendiri, tapi juga bagaimana mengucapkannya dengan benar, dengan hati yang penuh keyakinan, sehingga ia benar-benar menjadi magnet rezeki bagi Anda. Apakah Anda siap untuk membuka lembaran baru dalam hidup Anda? Lembaran yang penuh dengan kelimpahan, ketenangan, dan keberkahan? Saya bukanlah seorang peramal, bukan pula penyihir yang menjanjikan kekayaan instan tanpa usaha. Tidak sama sekali. Saya hanyalah seorang hamba Allah, seorang ustadz, seorang mentor, yang telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk mendalami hikmah-hikmah ilahi, menggali permata tersembunyi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kisah-kisah para syalihin. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah teori kosong, melainkan sebuah kebenaran yang telah teruji oleh waktu, dibuktikan oleh ribuan, bahkan jutaan jiwa sepanjang sejarah Islam. Ini adalah sebuah prinsip yang telah diaplikasikan oleh para nabi, para sahabat yang mulia, dan orang-orang saleh yang sukses dalam urusan dunia maupun akhirat mereka. Saya telah melihat, dengan mata kepala sendiri, bagaimana prinsip ini mengubah kehidupan orang-orang yang putus asa, dari lembah kemiskinan menuju puncak kelimpahan, dari kegelapan kebingungan menuju cahaya petunjuk. Saya telah menyaksikan para pedagang yang bangkrut kembali berjaya, para keluarga yang terpecah belah kembali bersatu dalam kasih sayang, dan para jiwa yang lemah iman kembali menemukan kekuatan dan ketenangan. Saya tidak meminta Anda untuk percaya begitu saja. Saya hanya meminta Anda untuk membuka hati Anda, sedikit saja, dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena sesungguhnya, janji Allah itu benar, dan kunci menuju kemudahan sudah ada di tangan Anda. Mungkin Anda hanya perlu diingatkan. Mari kita selami lebih dalam rahasia ini, rahasia yang akan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini Anda kira tertutup. Mari kita jujur pada diri sendiri. Mengapa begitu banyak dari kita yang merasa rezekimu seret meskipun sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, membanting tulang, memeras otak, bahkan terkadang mengabaikan kesehatan demi mencari nafkah? Mengapa ada orang yang hidupnya terlihat begitu mudah, seolah rezeki mendatanginya tanpa dijemput, sementara kita harus berjuang mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar? Pernahkah Anda merasakan kepedihan saat melihat anak-anak Anda menginginkan sesuatu yang tak mampu Anda berikan? Atau saat tagihan menumpuk di meja, namun dompet Anda kosong melompong? Rasa cemas akan hari esok, takut tidak bisa membayar sewa rumah, atau membayangkan masa tua tanpa bekal yang cukup, adalah belenggu yang mengikat jiwa. Ia mencuri kedamaian, menghilangkan senyuman, bahkan terkadang merusak hubungan dengan orang-orang terkasih. Banyak dari kita yang mencoba berbagai cara, bekerja lembur, berinvestasi, mencari pekerjaan sampingan, bahkan ada yang terjerumus pada jalan pintas yang haram, hanya demi sesuap nasi. Namun, alih-alih mendapatkan kelapangan, kita justru semakin terjerat dalam lingkaran setan kesulitan.
Mengapa banyak orang yang sudah bekerja keras, beribadah tekun, namun tetap merasa rezekinya sempit? Apa yang sebenarnya hilang dari formula mereka? Bukankah Allah Maha Pemberi rezeki? Bukankah Dia telah menjamin rezeki setiap makhluknya? Lalu, di mana letak kesalahannya? Kita seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi, bagaimana jika saya katakan, masalahnya bukan pada kuantitas usaha Anda, melainkan pada kualitas koneksi spiritual Anda? Bagaimana jika ada sebuah missing piece, sebuah elemen yang terlupakan, yang menjadi penentu utama kelancaran rezeki Anda? Inilah yang akan kita bongkar bersama, langkah demi langkah, agar Anda tidak lagi merasa terperangkap dalam jeratan kesulitan ini. Saudaraku, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang begitu menyentuh hati dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah ini datang dari seorang sahabat saya, sebut saja namanya Bapak Harun, seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Dahulu, hidup Bapak Harun penuh dengan cobaan. Tokonya sepi pembeli, dagangannya sering busuk karena tak laku, dan hutangnya menumpuk di mana-mana. Ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil, dan setiap malam, istrinya sering menangis dalam diam, khawatir bagaimana mereka akan makan esok hari. Bapak Harun adalah orang yang rajin salat, rajin membaca Al-Quran, namun rezekinya tak kunjung membaik. Ia mulai merasa putus asa, imannya goyah, dan bertanya-tanya apakah Allah telah melupakannya. Suatu hari, ia datang kepada saya, dengan wajah lesu dan air mata berlinang. Ia berkata, "Ustadz, saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Rezeki saya seret sekali. Saya merasa Allah tidak menyayangi saya lagi." Saya mendengarkan keluh kesahnya dengan seksama, dan kemudian saya mengajaknya untuk duduk, berbicara dari hati ke hati. Saya tidak memberikan solusi finansial instan, melainkan sebuah nasihat spiritual yang saya yakini adalah akar dari segala solusi. Saya mengingatkannya pada sebuah kalimat pembuka rezeki yang seringkali terabaikan. Saya mengajaknya untuk mengamalkannya dengan tulus, dengan keyakinan penuh, dan melihat apa yang akan terjadi. Awalnya, Bapak Harun skeptis, karena ia merasa sudah melakukan banyak amalan. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia mencoba. Ia mulai mengucapkannya, berulang-ulang, dengan hati yang hadir, bukan hanya di lisan. Ia juga memperbaiki hubungannya dengan Allah, dengan lebih ikhlas dalam beribadah, dan berusaha menjauhi segala bentuk dosa, besar maupun kecil. Beberapa minggu berlalu, saya tidak mendengar kabar darinya. Saya mengira ia mungkin telah menyerah. Namun, suatu pagi, ia datang lagi ke rumah saya, kali ini dengan wajah yang berseri-seri, senyum lebar yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Ia bercerita bahwa setelah ia istiqomah mengamalkan kalimat itu, perlahan tapi pasti, tokonya mulai ramai. Pembeli berdatangan dari berbagai arah, dagangannya ludes terjual, dan yang paling menakjubkan, ia mendapatkan rezeki tak terduga yang membantunya melunasi sebagian besar hutangnya. Ia berkata, "Ustadz, saya tidak menyangka sebuah kalimat sederhana bisa mengubah hidup saya secepat ini. Saya merasa seperti ada keran rezeki yang tiba-tiba terbuka. Dan yang paling penting, hati saya menjadi lebih tenang, lebih dekat dengan Allah." Kisah Bapak Harun ini bukanlah satu-satunya. Ada banyak kisah serupa yang saya dengar, dari berbagai latar belakang, yang membuktikan bahwa kunci rezeki itu bukan hanya pada usaha fisik, melainkan juga pada spiritualitas, pada sebuah kalimat yang seringkali kita lupakan. Mungkin Anda sekarang bertanya-tanya, apakah kisah Bapak Harun itu hanya kebetulan? Apakah ini hanya berlaku untuk orang-orang tertentu? Saya ingin Anda memahami bahwa kisah Bapak Harun adalah cerminan dari sebuah pola universal yang berlaku untuk setiap manusia. Pola ini berakar pada psikologi manusia dan janji-janji ilahi. Kita semua, tanpa terkecuali, pernah merasakan kesulitan. Kita pernah merasa seolah hidup ini tak adil, seolah kita selalu berada di bawah. Namun, yang membedakan orang yang sukses dalam rezekinya dan yang tidak, seringkali bukanlah pada kecerdasan atau kekayaan awal mereka, melainkan pada bagaimana mereka merespons kesulitan, dan pada koneksi spiritual mereka.
Pernahkah Anda merasa bahwa Anda sendirian dalam perjuangan ini? Percayalah, perasaan itu adalah ujian. Setiap manusia, dari Nabi Adam hingga kita hari ini, menghadapi ujian dalam rezeki dan kehidupannya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan harta. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun, bahkan Nabi Muhammad pun mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, keyakinan tak tergoyahkan pada Allah dan kemampuan untuk kembali kepadanya dengan rendah hati. Anda mungkin merasa teridentifikasi dengan Bapak Harun. Mungkin Anda adalah seorang pekerja keras yang merasa gajinya tidak pernah cukup. Mungkin Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang khawatir akan kebutuhan anak-anak. Mungkin Anda adalah seorang pemuda yang baru memulai karir dan merasa terjepit dalam persaingan ketat. Ataukah Anda seorang yang sudah berada di usia senja, namun masih dibebani dengan tanggung jawab finansial yang berat? Apapun latar belakang Anda, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, perasaan rezeki musrat ini adalah panggilan untuk kembali, untuk mengevaluasi kembali hubungan Anda dengan Sang Pemberi Rezeki. Kunci ini bukan milik segelintir orang. Kunci ini adalah warisan bagi setiap Muslim, bagi setiap jiwa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana sebuah kalimat sederhana bisa mengubah nasib seseorang, dari keterpurukan finansial menjadi kelimpahan? Dan mengapa tidak semua orang tahu atau mengamalkannya dengan benar? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam tentang kalimat itu dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Saya akan mengungkapkan kalimat itu sebentar lagi, namun sebelum itu, penting bagi Anda untuk memahami konteks dan konsekuensi jika Anda mengabaikannya. Ini bukan sekadar ucapan lisan, tapi sebuah jembatan menuju kemudahan yang dijanjikan. Sekarang, tibalah kita pada titik yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu. Setelah segala persiapan hati dan pikiran, setelah memahami mengapa begitu banyak orang merasa rezeki musrat dan bagaimana kisah nyata membuktikan adanya sebuah kunci, saya akan mengungkapkan kalimat pembuka rezeki yang dimaksud. Kalimat ini mungkin sudah sering Anda dengar, mungkin Anda bahkan sering mengucapkannya. Namun saya berani bertaruh, Anda belum mengamalkannya dengan pemahaman dan keyakinan yang penuh. Kalimat itu adalah istighfar. Ya, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Anda mungkin terkejut. Hanya itu? Astagfirullah? Saya sudah sering mengucapkannya. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mengucapkan. Rahasianya bukan pada bunyi kalimatnya, melainkan pada makna, pada getaran hati, dan pada keyakinan yang menyertainya saat Anda mengucapkannya. Mengapa istighfar? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah berulang kali menegaskan kekuatan istighfar. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Nuh, ayat 10 hingga 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah. Janji bahwa dengan istighfar, Allah akan menurunkan hujan, yang merupakan simbol keberkahan dan kesuburan, membanyakan harta, membanyakan anak-anak, keturunan yang baik, dan bahkan menciptakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini bukan hanya tentang pengampunan dosa, tapi juga tentang pembukaan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mengapa kita sering melupakannya? Karena kita seringkali memandang istighfar sebagai sekadar ritual pengampunan dosa, bukan sebagai kunci pembuka rezeki. Kita lupa bahwa dosa-dosa kita, baik yang disadari maupun tidak, adalah penghalang terbesar antara kita dan rezeki Allah. Dosa-dosa itu adalah karat yang menutupi cermin hati kita, menghalangi cahaya rezeki untuk masuk. Ketika Anda beristighfar dengan tulus, Anda sedang membersihkan karat itu, Anda sedang meminta Allah untuk mengangkat penghalang antara Anda dan rezekinya. Namun, ada konsekuensi jika Anda mengabaikan kalimat ini atau mengucapkannya tanpa pemahaman. Jika Anda tidak beristighfar, atau beristighfar tanpa kesungguhan, maka penghalang itu akan tetap ada, dan Anda akan terus merasa rezeki Anda seret. Anda akan terus berjuang dalam kegelapan, padahal cahaya itu hanya seucap istighfar jauhnya.
Ini adalah mikroklimaks pertama kita, sebuah pengungkapan yang seharusnya mengubah cara Anda memandang ibadah ini. Tapi, bagaimana cara mengucapkannya agar efeknya maksimal? Itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah peta jalan menuju kelimpahan sejati. Saudaraku, setelah kita mengetahui bahwa istighfar adalah kunci utama pembuka rezeki, mari kita dalami lebih jauh tentang bagaimana istighfar ini benar-benar bekerja dan hasil-hasil luar biasa apa saja yang bisa Anda peroleh jika mengamalkannya dengan benar. Ingatlah kisah Bapak Harun? Ia bukan hanya sekadar mengucap, tapi ia melakukannya dengan kesungguhan, dengan hati yang hadir. Ketika seseorang istiqomah dalam istighfar, ia bukan hanya memohon ampunan dosa, tetapi ia sedang melakukan sebuah transformasi spiritual yang mendalam. Pertama, istighfar membersihkan hati. Dosa-dosa adalah noda yang mengeraskan hati, membuatnya gelap dan sulit menerima petunjuk serta berkah dari Allah. Ketika hati bersih, ia menjadi wadah yang luas dan lapang untuk menerima rezeki. Anda akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta. Inilah yang seringkali menjadi fondasi bagi rezeki yang berkah, hati yang tenang dan lapang. Kedua, istighfar menarik keberkahan. Seperti yang dijanjikan dalam surah Nuh, istighfar akan mendatangkan hujan yang lebat, yang merupakan metafora untuk segala bentuk keberkahan, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, dan tentu saja, kelancaran finansial. Rezeki tidak hanya berbentuk uang, tapi juga waktu luang, ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik, dan kesempatan-kesempatan emas. Seringkali, masalah utama seseorang yang merasa rezekimu seret bukanlah kurangnya uang, tapi kurangnya keberkahan dalam hidup. Uang datang dan pergi begitu saja tanpa bekas, atau datang dari sumber yang tidak berkah. Dengan istighfar, uang Anda, waktu Anda, dan segala yang Anda miliki akan dipenuhi keberkahan. Ketiga, istighfar membuka pintu-pintu rezeki dari arah tak terduga. Ketika Anda benar-benar bergantung pada Allah melalui istighfar, Allah akan membukakan jalan bagi Anda dari tempat yang tidak pernah Anda bayangkan. Ini bisa berupa tawaran pekerjaan baru yang lebih baik, ide bisnis yang brilian, bantuan dari orang yang tidak dikenal, atau bahkan penyelesaian masalah hutang yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Banyak kisah nyata yang menceritakan bagaimana seseorang yang istiqomah istighfar tiba-tiba mendapatkan solusi atas masalah finansialnya melalui jalan yang sangat tidak logis menurut akal manusia. Itu adalah karunia Allah, hasil dari istighfar yang tulus. Keempat, istighfar menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya dari setiap kesusahan kelapangan dan dari setiap kesempitan jalan keluar, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji Nabi, janji yang pasti benar. Jika Anda terjerat hutang, istighfar adalah jalan keluarnya. Jika Anda merasa terjebak dalam masalah pekerjaan, istighfar adalah solusi yang akan membukakan pintu baru. Jika Anda cemas akan masa depan, istighfar akan menenangkan hati dan menunjukkan jalan. Apakah Anda mulai merasakan getaran kekuatan dari kalimat ini? Apakah Anda mulai melihat bagaimana istighfar bukan sekadar kata, melainkan sebuah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik? Ini semua adalah hasil langsung dari pengamalan istighfar dengan hati yang benar. Sekarang kita tiba pada inti pembahasan kita, yaitu A Grande Revelação, metode lengkap bagaimana mengamalkan istighfar sebagai kalimat pembuka rezeki dengan cara yang paling efektif. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas, tentang bagaimana Anda mengucapkannya dengan hati, dengan jiwa, dengan seluruh keberadaan Anda. Mengapa banyak orang yang sudah beristighfar namun tetap merasa rezekimu seret? Karena mereka melakukannya tanpa metode yang benar, tanpa pemahaman yang mendalam, tanpa keyakinan yang mengakar kuat. Pertama, niat yang tulus dan jelas. Sebelum Anda memulai istighfar, luruskan niat Anda. Niatkan bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk memohon pembukaan pintu rezeki, kemudahan dalam segala urusan, dan keberkahan dalam hidup. Niatkan bahwa Anda ingin kembali kepada Allah, membersihkan diri dari segala kesalahan yang mungkin menghalangi rezeki Anda.
Niatkan dengan sungguh-sungguh untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, baik yang disadari maupun tidak, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tanpa niat yang benar, istighfar hanyalah gerakan lisan tanpa makna. Kedua, hati yang hadir dan khusyuk. Ini adalah bagian terpenting. Saat Anda beristighfar, jangan biarkan pikiran Anda melayang kemana-mana. Hadirkan hati Anda sepenuhnya. Rasakan penyesalan atas dosa-dosa Anda. Bayangkan diri Anda sedang berbicara langsung kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Luas rahmatnya. Rasakan setiap kata, astagfirullah, maknanya yang berarti, aku memohon ampun kepada Allah. Ulangi kalimat ini, rasakan getarannya di dalam hati Anda. Ada berbagai bentuk istighfar, yang paling sederhana adalah astagfirullah. Namun, yang lebih sempurna adalah astagfirullahal adzim aladzi la ilaha illa ahwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Pilih yang paling bisa Anda hayati. Ketiga, jumlah dan waktu yang konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Ini adalah minimal. Jika Anda mampu lebih, lakukanlah. Amalkan istighfar ini setiap hari, tanpa putus. Waktu yang paling dianjurkan adalah setelah sholat fardu, di waktu sahur, akhir malam menjelang subuh, atau kapanpun Anda memiliki waktu luang. Konsistensi adalah kunci. Ibarat tetesan air yang terus-menerus mengikis batu, istighfar yang konsisten akan perlahan tapi pasti membersihkan hati dan membuka jalan rezeki. Keempat, sertai dengan amalan pendukung. Istighfar akan lebih powerful jika disandingkan dengan amalan-amalan lain yang disukai Allah. Sholat tepat waktu ini adalah tiang agama dan koneksi utama Anda dengan Allah. Sedekah-sedekah tidak akan mengurangi harta, malah melipat gandakannya. Ia adalah pembersih harta dan penarik rezeki. Bahkan dalam kondisi sempit sekalipun, bersedekahlah walau hanya sedikit. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ridha orang tua adalah ridha Allah. Berbakti kepada mereka adalah salah satu kunci pembuka pintu rezeki yang paling mujarab. Mempererat silaturahim menyambung tali persaudaraan akan memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Tawakal penuh kepada Allah setelah berusaha dan beristighfar, serahkan segala hasilnya kepada Allah. Jangan cemas atau khawatir. Keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan yang terbaik adalah bentuk tawakal. Ini adalah metode yang lengkap, saudaraku. Istighfar bukan hanya sebatas pengucapan bibir, tapi sebuah proses pembersihan diri, pemantapan niat, dan penyerahan diri total kepada Allah. Dengan mengamalkan metode ini secara konsisten, Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana pintu-pintu rezeki yang sebelumnya terasa serat akan terbuka lebar, bagaimana keberkahan akan mengalir deras dalam hidup Anda. Ini adalah janji Allah, janji yang tidak akan pernah diingkari. Baiklah, saudaraku, kita telah sampai pada tahap krusial, yaitu bagaimana mengoptimalkan dan mengaplikasikan kalimat pembuka rezeki ini dalam kehidupan sehari-hari Anda secara konsisten dan efektif. Mengucapkan istighfar saja tidak cukup. Dibutuhkan sebuah strategi, sebuah rutinitas spiritual yang terintegrasi dengan setiap aspek kehidupan Anda, sehingga ia menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda, bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan. Ingatlah, bahwa Anda tidak ingin lagi merasa rezekimu seret. Maka, mari kita mulai dengan langkah-langkah praktis ini. Pertama, jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan. Ini berarti istighfar bukan hanya diucapkan di waktu-waktu tertentu, tetapi ia menjadi zikir yang senantiasa basah di lisan Anda. Ketika Anda berjalan, ketika Anda bekerja, ketika Anda mengemudi, bahkan ketika Anda menunggu sesuatu, manfaatkan waktu itu untuk beristighfar. Jadikan ia sebagai background noise yang menenangkan dan membersihkan hati Anda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 atau 100 kali sehari, padahal beliau adalah manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa. Bagaimana dengan kita, yang berlumuran dosa setiap hari?
Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar bagi setiap muslim. Kedua, evaluasi diri secara rutin. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Apa saja kesalahan yang telah Anda lakukan, baik yang disengaja maupun tidak? Apakah ada kata-kata yang menyakitkan orang lain? Apakah ada hak orang lain yang terambil? Apakah ada waktu yang terbuang sia-sia? Setelah identifikasi, segera beristighfar dengan tulus untuk kesalahan-kesalahan tersebut. Evaluasi ini adalah bentuk muhasabah diri yang akan memperkuat efek istighfar Anda. Ini juga membantu Anda untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ingatlah selalu bahwa Allah Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka selebar-lebarnya. Ketiga, libatkan keluarga Anda. Ajak pasangan dan anak-anak Anda untuk bersama-sama mengamalkan istighfar. Ajarkan mereka makna dan keutamaannya. Beristighfar bersama-sama dalam keluarga akan menciptakan suasana rumah yang lebih berkah, lebih tenang, dan tentunya akan membuka pintu-pintu rezeki bagi seluruh anggota keluarga. Sebuah rumah yang dipenuhi dengan zikir dan istighfar akan menjadi magnet kebaikan. Keempat, terapkan prinsip usaha langit dan usaha bumi. Istighfar adalah usaha langit, koneksi spiritual Anda dengan Allah. Namun, ia tidak meniadakan usaha bumi, yaitu ikhtiar Anda dalam mencari nafkah. Anda tetap harus bekerja keras, belajar, berinovasi, dan mencari peluang. Istighfar akan memberkahi usaha bumi Anda, membuat jalan Anda lebih mudah, dan mendatangkan hasil yang lebih baik. Bayangkan istighfar sebagai bahan bakar roket spiritual Anda, yang akan melesatkan usaha duniawi Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak orang yang bekerja keras, namun lupa bahan bakar spiritualnya. Itu sebabnya mereka merasa rezeki muserat. Kelima, sabar dan jangan berputus asa. Hasil dari istighfar mungkin tidak datang dalam semalam. Ada proses, ada waktu. Allah mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan doa dan memberikan rezekinya. Teruslah beristighfar dengan keyakinan penuh, bahkan ketika Anda merasa belum ada perubahan signifikan. Kesabaran adalah bagian dari iman dan kunci menuju keberhasilan. Nabi Yusuf bersabar dalam ujiannya, dan akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Nabi Ayub bersabar dengan penyakitnya, dan Allah mengembalikan kesehatannya serta melimpahkan hartanya. Begitu pula dengan kita. Ketahuilah, setiap istighfar yang tulus tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Ia pasti akan tercatat dan akan mendatangkan kebaikan bagi Anda, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Ingatlah selalu pertanyaan penting ini. Bagaimana cara agar doa saya terkabul? Jawabannya sebagian besar terletak pada keikhlasan, kesungguhan hati, dan pembersihan diri melalui istighfar. Ini adalah cara praktis untuk mengundang rahmat Allah dalam hidup Anda. Saudaraku, sahabat jiwaku, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Kita telah mengungkap rahasia yang mungkin selama ini terlupa, sebuah kalimat pembuka rezeki yang seringkali terabaikan, istighfar. Kita telah memahami mengapa banyak yang merasa rezeki muserat, dan bagaimana istighfar, dengan niat yang tulus dan hati yang hadir, mampu membersihkan penghalang rezeki dan membuka pintu-pintu keberkahan. Kita juga telah melihat bagaimana metode istighfar yang benar, disertai amalan pendukung dan konsistensi, bisa mengubah hidup seseorang dari kesulitan menuju kelimpahan. Sekarang, setelah semua yang kita bahas, tibalah saatnya untuk mengakhiri perjumpaan spiritual kita dengan sebuah doa, sebuah permohonan tulus kepada Allah, sebuah penegasan kembali atas apa yang telah kita pelajari dan niat yang telah kita tanamkan. Doa ini bukan hanya sekadar untaian kata, melainkan sebuah manifestasi dari harapan, penyerahan diri, dan keyakinan kita kepada Zat yang Maha Memberi Rezeki. Angkatlah tangan Anda, atau pejamkan mata Anda sejenak, dan izinkan hati Anda berbisik bersama saya, mengulang kembali janji-janji Allah dan memohon rahmat-Nya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami datang di hadapan MU dengan segala kehinaan diri, dengan segala dosa dan hilaf yang telah kami perbuat. Dosa-dosa yang telah mengotori hati kami,
yang telah menjadi penghalang antara kami dan rezeki MU, yang telah menyebabkan kami merasa rezekimu seret dan hidup dalam kegelisahan. Ya Allah, kami memohon ampunan MU yang tak terbatas. Ampunilah segala dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menghalangi turunnya berkah dan rahmat MU. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah membuat kami jauh dari MU. Ya Allah, kami memohon, dengan istighfar yang tulus ini, bukakanlah pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi bagi kami. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah ruah, dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari lilitan hutang, dan berikanlah kami kecukupan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala noda dan penyakit, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan ikhlas menerima setiap ketetapan MU. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah dalam mengamalkan istighfar ini, menjadikannya sebagai nafas kehidupan kami, dan sebagai jalan kami untuk senantiasa mendekat kepada MU. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa bertawakal penuh kepada MU, yang yakin bahwa setiap janji MU adalah benar, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Berikanlah kami ketenangan hati, jauhkanlah kami dari rasa cemas dan takut akan masa depan. Cukupkanlah kami dengan yang halal dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan karunia MU dari selain MU. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh keturunan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh dan syolehah, penyejuk hati kami, dan sumber kebaikan bagi agama MU. Jadikanlah rumah tangga kami penuh dengan mawaddah warahmah, dipenuhi dengan zikir dan keimanan kepada MU. Ya Allah, kami menyadari bahwa segala kebaikan datang dari MU, dan segala kekurangan berasal dari diri kami sendiri. Kami berharap, melalui kalimat pembuka rezeki ini, melalui istighfar yang tulus ini, Engkau mengangkat segala kesulitan dan melapangkan segala kesempitan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, semoga doa ini menguatkan tekad Anda. Ingatlah selalu, bahwa kunci ada di tangan Anda. Jangan biarkan Anda merasa rezekimu seret lagi. Mulailah dari sekarang, beristighfar dengan hati yang tulus. Istiqamahlah dalam amalan ini, dan saksikanlah bagaimana Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadikanlah setiap hembusan nafas sebagai kesempatan untuk kembali kepadanya, memohon ampun, dan mengundang berkahnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, keberkahan, dan ketenangan dalam hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.